107,5 PR FM News Channel, pendengar PR. Apa kabar, Bung Indra? Ya, baik-baik, Tia. Ya. Tia, apa kabar? Baiklah, semangat nih soalnya mendengar KTP gitu ya. Betul. Penting sekali. Ya. Dan ada ribetnya juga. Betul. Ribetnya apa? Kalau sudah berkaitan dengan perubahan data, Betul. pengurusan, pembuatan dan lain sebagainya. Ya. Kenapa kita bahas prosedur penggantian data KTP sekarang nih? Ya, jadi 2 pekan ke belakang kita seperti biasa merekap keluhan atau laporan terbanyak dari pendengar dan netizen, dan ternyata seperti kita sudah pernah bahas ini ya beberapa, kayaknya tahun kemarin kita pernah bahas, tapi temanya beda, tapi tetap soal KTP. Nah, untuk sekarang ternyata banyak yang bertanya soal mau mengganti data di dalam KTP-nya, misalnya seperti alamatnya keliru, ada yang ingin ganti foto, dan ada juga yang paling baru nih, beberapa hari lalu dia bilang dia ingin ganti tanda tangan. Oke, ganti tanda tangan di KTP-nya. Jadi menarik ini, nanti kita bahas. Kita bahas juga nanti dari orang dinas kependudukan dan catatan sipil juga akan bergabung bersama kita nanti. Nanti kita coba bahas bagaimana sih prosedur untuk mengganti data di dalam KTP begitu dia. Kalau mengganti nama yang salah, misalkan ya alamat, itu masih oke lah. Ini ganti tanda tangan. Betul. Untuk apa ya sebetulnya? Nah, kita nggak tahu nih. Tapi boleh atau enggak sih sebetulnya? Iya, jadi gimana caranya? Dia yang melaporkan itu dia sedikit bercerita ke kita via DM. Dia bilang saat dia ke kecamatan gitu untuk, Pak, saya mau ganti tanda tangan di KTP saya. Kata orang kecamatan, wah ini harus ke pengadilan dulu. Nah ini kata kuncinya nih yang menarik ini, pengadilan. Dia bingung kan, kok saya harus ke pengadilan buat apa? Pokoknya mah prosedurnya seperti itu, Kak. Kabarnya ini masih menurut si Akang ya, nanti kita coba konfirmasi juga. Kenapa harus ke pengadilan misalnya? Apakah mungkin karena si Akang ini dia pernah kena kasus penipuan mungkin yang tanda tangannya ditiru ya, diduplikat, dan akhirnya dia ingin berganti tanda tangan mungkin. Jadi jalurnya kan itu jalur hukum ya, untuk apakah ada laporan segala kayak gitu ya. Jadi mungkin gitu kenapa akhirnya ada prosedur untuk harus ada keterangan dari pengadilan gitu. Kalau gitu nanti saya mau ganti foto, boleh kan? Bisa, boleh ya? bisa itu. Wajah terupdate gitu dong, perlu ya diupdate ya. Iya. Nah, pendengar boleh bertanya di sini, menyampaikan 422-1075 atau WhatsApp saja di 0818811075. Mau mention ke PRFM juga boleh, ke Twitter ke @PRFM News atau ke Instagram juga ya. Jadi nanti kita akan hadirkan satu narasumber, kita akan tanya banyak soal penggantian data pada KTP. Prosedur sih sebetulnya yang paling penting ya. Jadi kita harus kemana nih kalau mau ngurusin KTP saya ngeblur, rusak, ganti ini itu. Apakah harus ke kecamatan atau mau langsung ke dinas kependudukan itu seperti apa? Iya, nanti kita bahas bersama dengan Bu Wuryani ya, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disduk Capil Kota Bandung. Nanti semoga pertanyaan-pertanyaan pendengar, netizen yang masih belum paham begitu bagaimana prosedur mau ganti data di dalam KTP, boleh nanti simak terus, nanti kita akan menginformasikan. Sepertinya ada yang ingin bergabung. Oke, kita sapa dulu dari ruang redaksi. Halo Tia, Indra. Selamat malam untuk Tia, Indra dan seluruh pendengar PRFM. Jadi kita juga nanti dari Bu Wuryani ya, Disduk Capil Kota Bandung. Ini nanti menginstruksikan kepada Pak Widi ya, Widi Munajat. Nah, Pak Widi ini adalah Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Disduk Capil Kota Bandung, yang akan bincang-bincang juga menjawab pertanyaan-pertanyaan pendengar soal prosedur perbaikan data KTP. Selain itu, di Disduk Capil Kota Bandung juga kita sudah pernah membahas juga ya mengenai ada beberapa layanan online. Jadi untuk perubahan data KTP juga bisa dilakukan secara online begitu ya. Ini ada di antaranya adalah aplikasi Salaman, aplikasi Pemuda, aplikasi Punten. Nah, kalau untuk Adminduk, administrasi kependudukan,
KTP, KK dan lain-lain. Bukan KK mah pemuda ya. Untuk salaman mah seperti informasi-informasi tadi KTP misalkan dan layanan administrasi pendudukan lainnya. Nah, ini bisa pakai salaman. Untuk pemuda ini untuk pengurusan pengajuan pembaruan kartu keluarga pemuda. Terus ada e-punten juga. Ini untuk kalau surat tinggal sementara gitu kan. Nah, untuk anak-anak kos biasanya ya, betul. Untuk mahasiswa yang datang ke Bandung ini bisa menggunakan aplikasi e-punten gitu. Nah, ini nanti kita juga coba tanyakan saja langsung begitu ya. Kalau untuk data kependudukan merubah data informasi ini pakai aplikasi apa begitu. Atau bisa langsung datang nanti setelah menggunakan aplikasinya tahapannya bagaimana itu ya. Ya, ini saya sambil jalan-jalan juga di websitenya di disdukcapil.bandung.go.id ya. Nah, ini di dalamnya tadi memuat informasi yang disampaikan Iqbal juga soal ada beberapa aplikasi online yang membantu kita untuk memudahkan pemutakhiran data ya. Pemuda, e-punten, terus tadi satu lagi apa? Salaman. Nah, ini salah satunya nih saya klik salah satunya nih ada salaman selesai dalam genggaman ya. Jadi di sini pendengar juga bisa dipandu bagaimana mendownloadnya dan cara pendaftarannya. Misalkan dengan cukup memasukkan NIK, nanti kemudian mengupload semua berkas persyaratan ya. Nanti kita juga bisa memonitoring proses pengajuannya di aplikasi tersebut. Nanti ada notifikasi keberhasilannya sejauh mana ya. Ada akte kelahiran, akte kematian, pindah keluar, kartu identitas anak. Banyak sebetulnya ya yang disiapkan, yang difasilitasi melalui beberapa aplikasi tersebut, pendengar. Tadi soal pemuda. Nah, ini ada pemutakhiran data kependudukan mandiri. Jadi banyak sekali penjelasannya di sini, pendengar PR. Ada termasuk perbaikan data juga nih. Nah, kalau perbaikan data saya coba klik nih di sini. Jadi cukup login saja dengan nomor induk keluarga ya, NIK kepala keluarga, mohon maaf, dengan nomor NIK kepala keluarga. Nanti bisa melakukan login di sini, bisa melanjutkan untuk proses perbaikan data. Tetap saja ya, tapi kita harus tahu berapa lama proses pengajuannya ya. Terus di mana nih yang pengambilannya, apakah memang harus setelah online ini kita harus tetap datang ke kantornya atau enggak sih? Nah, itu nanti kita coba tanyakan langsung agar lebih jelas ya. Jadi mungkin ada beberapa pendengar kita dan netizen kita mungkin yang sudah pernah coba di website ya, aplikasi online juga, tapi mungkin bingung setelahnya apakah nanti suratnya diantarkan via pos atau bagaimana, atau datang langsung ke kecamatan atau kantor Disduk. Nanti kita bahas di sini gitu. Oke, karena kalau bayangannya dalam genggaman berarti kita cukup diam lewat aja. handphone. Betul. Sebenarnya ini kemudahan ya, kemudahan pelayanan adminduk begitu. Jadi kita coba sosialisasikan juga. Ternyata pelayanan adminduk itu sudah bisa melalui handphone maupun komputer begitu, secara online begitu. Sejauh ini bagaimana dengan interaksi dari pendengar yang masuk nih? Kita bahas satu persatu ya. Ini yang masuk ke 2 pekan ke belakang gitu. Ada Kang Dadi via WA. Punten, KTP saya rusak, tiasa digentos di kecamatan atau gimana Min? Ini pertanyaan bagus ya. Jadi dia Kang Dadi ini ragu, bingung lah, saya teh harus kemana kalau ganti KTP rusak teh. Kalau ini dia bilang rusaknya itu patah ya. Jadi berarti harus diganti, harus baru lah. Itu harus baru. Itu kenapa bisa patah juga itu harus kita di dompet tuh bisa mungkin kedudukin pas ketika dia mau kemana yang menunjukkan KTP mungkin baru sadar, patah mungkin ya. Jadi ya nanti kita bahas juga. Tapi kalau saya coba jawab ya. Jadi betul, Kang Dadi langsung ke kecamatan. Betul, ke kecamatan untuk kan itu pengajuan lagi ya. Pengajuan KTP lagi. Jadi karena perekaman datanya sudah, jadi tinggal proses untuk pencetakan KTP-nya. Jadi betul ke kecamatan gitu. Lalu, tapi kalau ada hal-hal yang urgent gitu bisa atau enggak sih? Urgentnya bagaimana dulu nih? Nah,
misalkan berkaitan dengan pembaruan data. Apa ya, saya belum bisa ngebayangin lebih detailnya kasusnya bagaimana. Pokoknya ada hal yang urgent, begitu KTP-nya harus ada yang terbaru begitu. Katanya ini sama kayak siapa nih yang ditanyakan ganti KTP bisa langsung ke Disduk Capil, urgent banget soalnya harus ada hari ini yang terbaru. Ya, jadi dia ini @Hoirul_Ansori5 ya via Instagram PRFM News, dia bilang kalau ganti KTP bisa langsung ke Disduk Capil Kota Bandung, urgent banget. Ini urgent banget nih, kayaknya harus segera ya. Urgent banget soalnya harus ada hari ini yang terbaru. Jadi maksudnya mungkin dia butuh cepat pergantian data di KTP-nya ya. Nanti coba kita hubungi lagi ini atas keperluan apa. Jadi dia bilang bahwa kalau saya ke kecamatan nunggu kurang lebih 2 minggu. Ya, jadi kita harus ini dulu ya, Kang Hoirul ini kebutuhannya apa? Maksudnya apa yang keperluan mendadaknya apa? Apakah biasanya kalau ke pergantian data secara mendadak untuk apa? Saya juga belum terbayang apa maksudnya dia butuh misalnya ganti nama misalnya. Kan ganti nama itu prosesnya juga panjang ya. Prosesnya panjang, harus ke pengadilan juga. Jadi nanti coba kita kontak Kang Hoirul Ansori ini mungkin. Nanti coba kita berikan solusi langsung via dia kan via DM nih, nanti coba kita tanyakan begitu. Masih banyak ya sebetulnya bermacam-macam pertanyaan dari pendengar soal KTP dan perubahan data ya. Yang sangat perlu diperhatikan soal nama, alamat. Ini kalau salah juga bisa jadi masalah ya. Kalau tidak sinkron ya, tidak akurat datanya. Nah, karena itu banyak sekali yang pengen ganti KTP, bisa jadi karena kerusakan juga perubahan data tadi. Malam hari ini kita kupas soal itu pendengar PR sambil kita menunggu nanti terhubung ya dengan satu narasumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung ya untuk menjawab semua pertanyaan pendengar. Tapi Ndra, ini ada Camat Antapani yang juga ikut berinteraksi nih malam hari ini. Terima kasih, ini Ibu Rahmawati Mulia ya, yang baru saja menyampaikan informasinya. Ini melengkapi, menjawab juga ya. Jadi soal sekarang kewenangan pembuatan dan perbaikan data KTP, KK maupun data kependudukan lainnya adalah kewenangan Disduk Capil. Maka ini juga berarti semuanya tidak bisa di kecamatan begitu ya? Jadi ada perubahan ini lagi aturan ya, atau mungkin karena kondisi COVID mungkin ya. Jadi sementara langsung ke kantor Disduk. Nanti kita coba konfirmasi juga nih. Ini informasi baru buat kita nih. Ya, yang perlu kita simak lengkap informasinya. Tapi ini penambahan kembali Bu Rahmawati, terima kasih. Kalau kecamatan hanya fasilitasi saja, menyiapkan tempat untuk petugas atau operator Disduk Capil yang ditugaskan di kecamatan. Betul ya, seperti itu. Jadi tetap di Disduk Capil. Jadi mungkin terjawab sudah ini ya, Kang Hoirul Ansori5 tadi ya via Instagram kita, urgent butuh banget ganti data, langsung ternyata bisa ke kantor Disduk Capil. Jadi sebetulnya dikeluarkan oleh Disduk Capil. Iya. Apakah memang dikeluarkan oleh Disduk Capil, tapi fasilitasnya lewat kantor kecamatan. Kita ke kecamatan dulu, tapi nanti satu petugas dari Disduk Capil yang ditempatkan di kecamatan yang berkoordinasi langsung ke kantor Disduk Capil. Begitu mungkin ya? Mungkin ya, nanti coba kita konfirmasi. Jadi tadi nanti sama Pak Widi Munajat ya, nanti menjawab. Ini juga informasi baru. Terima kasih, Bu Camat ya. Bu Camat Antapani, terima kasih banyak Ibu. Ini penghormatan sekali kita didengarkan oleh Bu Camat nih. Apa kabar Antapani pada malam hari ini? Ada pertanyaan juga dari pendengar yang masuk 0857 94 sekian. Prosedur untuk KTP yang hilang gimana? Jadi tadi, kita jadi ragu untuk menjawab ya. Tadi karena langsung katanya langsung ke kantor Disduk. Tapi tadi ada kata kunci bahwa ada petugas Disduk yang ditempatkan di kecamatan. Iya, memang betul. Nah, jadi kalau saya sarankan memang kita harus ke kecamatan dulu. Menurut saya. Jadi kita harus lapor dulu ke petugas Disduk Capil yang ada di kantor kecamatan terdekat misalnya. Lalu kita lapor dulu apa yang ingin kita ganti data, misalnya ganti foto, ganti tanda tangan misalnya, baru nanti diarahkan kan mungkin sama petugas yang di kecamatan itu baru
mungkin bisa langsung ke kantor Disduk Capil gitu. Tapi dari beberapa review interaksi nih yang diterima oleh Indra, Ya. Selain tadi yang penggantian nama, alamat itu mah udah biasa ya. Betul. Ini penggantian tanda tangan. Kemudian Iya. ada hal-hal lain juga yang mungkin tidak biasa Iya. yang ingin dilakukan oleh warga. Ya, sejauh ini memang yang pergantian tanda tangannya, Tia, saya sampai baru kepikiran gitu loh. Maksudnya ada apa sampai KTP harus diganti gitu. Ada ini ya. Oke, Pak Widi Munajat sudah Oke, terhubung. Coba kita sapa dulu ya. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Widi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di PRFM Pak Widi. Pak Widi ini adalah Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Disduk Capil Kota Bandung. Ini ada banyak pertanyaan dari warga berkaitan dengan perubahan data IKTP. Nah, mulai dari mana dulu nih saya bertanya karena banyak sekali Pak Widi. Iya nih, bagaimana prosedur bagi warga yang ingin mengganti data KTP seperti ganti alamat atau ganti penulisan nama yang salah, foto, bahkan tadi ada yang mau ganti tanda tangan loh Pak. Tanda tangan ya. Termasuk KTP yang rusak, yang patah. Gimana prosedurnya Pak? Silakan. Jadi begini Mbak, pertama-tama saya luruskan dulu barangkali. Jadi dasar penerbitan KTP itu kan dari kartu keluarga, awal mulanya itu. Jadi kartu keluarga terlebih dahulu harus betul, baru ke KTP outputnya seperti itu. Nah, jadi segala elemen data yang tercantum di dalam KTP itu tercantum di kartu keluarga. Jadi masternya itu kartu keluarga Mbak. Nah seperti itu. Nah tadi kan ketika terdapat misalkan ada perubahan elemen nama misalkan seperti itu ya. Misalkan tidak sesuai dengan akta kelahiran gitu kan seperti itu. Nah itu bisa melakukan proses perubahan terlebih dahulu di kartu keluarga. Setelah itu otomatis ke KTP. Seperti itu. Termasuk tadi misalkan seperti foto ya. Iya. Nah, kalau foto itu kan rekam biometrik yang ada di NIK tersebut kan. Jadi KTP itu kan sebagai identitas diri yang bisa dibawa ke manapun. Nggak mungkin kita membawa kakak yang gede seperti itu. Nah, kaitan dengan masalah foto itu kan banyak juga kejadian yang tadinya nggak berkerudung menjadi berkerudung. Nah itu bisa dilakukan perubahan elemen datanya. Itu difoto kembali. Kemudian ada proses pergantian di tanda tangan misalkan. Itu salah satu perubahan elemen data juga. Misalkan dulu di bank tanda tangannya seperti apa sekarang berubah. Nah itu biasanya pihak bank itu minta memverifikasi ulang atau merubah tanda tangan sesuai dengan kondisi sekarang. Nah itu bisa juga seperti itu. Tapi prinsipnya semua elemen data yang tercantum di dalam KTP itu awal mulanya dari perbaikan kartu keluarga terlebih dahulu. Nah sekarang ini Mbak, dalam sejarahnya di 2020 gitu kan, jadi kita itu ada hikmahnya sebetulnya karena pandemi ini gitu kan. Jadi kita di Disduk Capil, bahkan mungkin seluruh Disduk Capil di Indonesia barangkali kita berlomba-lomba gimana caranya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memudahkan aksesnya dimanapun dan kapanpun seperti itu kira-kira. Sehingga kita di Disduk Capil Kota Bandung itu membuat satu aplikasi untuk pemutakhiran data namanya itu. Jadi aplikasi pemuda itu Mbak. Nah, jadi masyarakat itu bisa mendownload di aplikasi di Play Store ya. Nah, itu tinggal mendaftarkan nih kepala keluarganya saja. Kemudian masukkan email, nomor telepon, kemudian login di situ seluruh anggota keluarga itu akan keluar. Nah, itu silakan diklik data keluarga misalkan istrinya. Diklik, nah nanti di situ elemen biodatanya itu keluar semua, Mbak. Nah, ketika ada perbaikan, taruhlah misalkan nama gitu kan, tidak sesuai dengan akta kelahiran, silahkan aja dirubah namanya. Atau tanggal lahir, silahkan dirubah. Kemudian pendidikan, silahkan dirubah. Lantas kemudian
yang bersangkutan harus mengupload buktinya. Nah, seperti misalkan kalau pendidikan ya Mbak ya, dari SMA menjadi S1. Nah, yang bersangkutan itu silahkan merubah sendiri menjadi S1, kemudian mengupload ijazah terakhirnya. Nah, itu akan terkirim kepada kami. Kami akan melakukan proses verifikasi atas perubahan tersebut, dicocokkan dengan bukti pendukung yang diupload oleh mereka, kemudian kita proses dan kita terbitkan kartu keluarganya. Dan itu bisa di-download sendiri kartu keluarganya di situ. Nah, ketika elemen data tersebut tidak berpengaruh kepada KTP, misal sekarang itu kan seperti elemen golongan darah di kartu keluarga itu muncul sekarang, di KTP ada. Kemudian misalkan nama orang tua atau nama ibu, ketika ada kesalahan penulisan nama gitu kan, nah itu kan tidak ada impact-nya ke KTP kan ketika nama orang tua. Nah itu tidak akan bisa langsung KTP juga lantas langsung dicetak. Tapi ketika perubahan elemen data di kartu keluarga itu ada impact-nya itu ke KTP, itu harus langsung segerakan dicetakkan KTP-nya. Jadi setelah mendapatkan kartu. Halo, Pak Widi. Pak Widi, nampaknya terputus. Pak Widi. Iya, coba kita hubungi kembali ya. Sayang terputus pendengar PR. Jadi tadi kurang lebih yang Pak Widi ini sedang menjelaskan satu aplikasi untuk pemutakhiran data ya, terutama yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun di saat pandemi seperti ini pendengar. Tapi tadi kita belum mendapatkan sampai soal di aplikasi Pemuda. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Udah sambung ya? Oh belum. Ya pendengar, tadi baru menjelaskan sampai teknisnya ya. Teknisnya cara penggunaan aplikasi Pemuda untuk pemutakhiran data pendengar PR. Masih banyak yang ingin kita tanyakan langsung pada Pak Widi Munajat, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Bandung. Oke, sudah terhubung kembali. Pak Widi. Iya Mbak, aduh maaf terputus Mbak. Baik, dilanjutkan kembali. Oke, jadi begini Mbak. Ya. Jadi di aplikasi Pemuda itu masyarakat bisa melihat sendiri elemen data yang ingin diperbaiki. Ketika jenis pendidikan misalkan mau diperbaiki, silahkan itu diperbaiki sendiri, kemudian mengupload bukti pendukungnya. Nah, elemen-elemen data yang ada di kartu keluarga ketika ada impact pergantian di KTP, seperti golongan darah misalkan, itu kan di KK dan KTP itu kan di KTP muncul. Nah itu pasti setelah KK itu pasti dikeluarkan KTP-nya. Tapi ketika elemen data yang tidak ada berkaitan dengan KTP, misalkan nama orang tua, nomor paspor gitu kan, tanggal perkawinan, itu tidak lantas KTP-nya harus dicetak ulang seperti itu. Nah nanti masyarakat ketika sudah mendapatkan file PDF kartu keluarga yang bisa dicetak sendiri, nah yang bersangkutan silakan mengajukan permohonan KTP-nya di kecamatan seperti itu. Kira-kira Mbak, kalau untuk perubahan elemen data di KTP, begitu barangkali kira-kira untuk Pemuda Mbak. Oke, jadi saya simpulkan nih ya Pak, untuk Pemuda ini tetap prosesnya pengajuan begitu ya istilahnya Pak ya, di online, di aplikasi Pemuda tersebut. Kemudian nanti misalkan dia mau mengubah, nanti hasilnya akan diambil di kecamatan begitu ya? Betul, seperti itu. Oke, ini prosesnya berapa lama kalau melalui aplikasi? Apakah sama dengan seperti biasa atau bagaimana? Pokoknya gini Mbak, dasarnya itu kita kan tetap untuk penggantian KTP itu kartu keluarga. Nah itu untuk proses terbitnya kartu keluarga setelah terjadi perubahan ya, setelah dimohonkan oleh masyarakat di aplikasi, itu 1-2 hari itu udah selesai biasanya. Nah masyarakat setelah mendapatkan PDF kartu keluarga itu sendiri, silakan untuk mengajukan pencetakan KTP-nya di kecamatan seperti itu. Tapi kalau itu lewat online ya Pak, tapi kalau yang non-online nih, apakah proses perbaikan data di kecamatan dulu atau langsung ke kantor Disduk Pak? Di kecamatan Pak.
Jadi pelayanan di kecamatan itu di Dukcapil itu satu pelayanan perubahan data, elemen data di kartu keluarga, kemudian perekaman KTP elektronik, kemudian proses pindah datang, jadi yang datang dari luar kota Bandung ke kota Bandung, kemudian proses pengajuan cetak KTP elektronik itu di kecamatan, seperti itu untuk yang manualnya. Oke, berarti termasuk kalau ada warga yang KTP-nya patah, rusak, dia ke kecamatan saja ya Pak ya? Betul, seperti itu Pak. Oke, kita jadi lagi pengembangan ini sebetulnya aplikasi, nanti juga kita insya Allah ke depannya Mbak, untuk aplikasi pemuda ini, karena memang ya kita kan dalam waktu berapa bulan kemarin kita bikin aplikasi ini gitu kan ya, ini banyak trialnya gitu kan, kemudian setelah jadi konsepnya kita ada ide lagi. Nah, mungkin ke depannya bagi yang misalkan KTP hilang ataupun rusak, itu bisa pengajuannya itu melalui aplikasi pemuda dengan mengupload misalkan kalau rusak itu kan mengupload si foto KTP rusaknya, atau ketika hilang itu mengupload surat keterangan hilangnya. Seperti itu Mbak kira-kira. Nah, tadi yang hilang jadi teringat pendengar yang bertanya kalau KTP-nya hilang, prosedur pengurusannya gimana? Nah, kalau hilang, kan sekarang itu kalau untuk prosedur permohonan KTP-nya sendiri, pencetakan KTP itu kan dilakukan di kecamatan ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau hilang misalkan, yang bersangkutan itu bikin surat keterangan kehilangan dari kepolisian tentunya, kemudian silahkan melakukan proses pengajuan ke kecamatan dengan membawa fotokopi kartu keluarganya Mbak, seperti itu. Oke. Nah, kemudian langsung diproses di kecamatan kan Pak ya? ya, langsung kecamatan memprosesnya. Oke, hanya itu saja ya. Baik, ini saya mau sedang memilah pertanyaan dari pendengar. Memang pada umumnya sama, tapi ada satu yang bertanya dari Pinky Lova yang bertanya. Sekarang kecamatan sudah tidak bisa menerbitkan surat keterangan KTP lagi, atau sebagaimana orang tua hilang KTP dari awal September diurus ke kecamatan belum selesai, tapi tidak dikasih surat keterangan. Cuma dikasih resi untuk pengambilan iktp-nya nanti. Nah, bagaimana nih Pak? Ya. Oke, jadi begini Mbak, kita itu kemarin kan ketika ketersediaan belangko itu terbatas Mbak, kita antisipasi. Memang kita itu seragam Mbak, seluruh Dukcapil se-Indonesia, kita kan arah atau pijakannya itu ke kebijakan dari Ditjen Kependudukan di Kemendagri. Nah, ketika ketersediaan belangko KTP itu terbatas pada waktu itu, jadi ada skala-skala prioritas yang memang perlu diprioritaskan untuk proses pencetakan KTP elektronik. Nah, akhirnya itu ada kebijakan menerbitkan suket namanya Mbak, surat keterangan. Nah, itu kan sebagai pengganti KTP elektronik. Nah, itu ketika pada waktu itu ada keterbatasan. Tapi untuk sekarang Mbak, sekarang itu alhamdulillah sudah kita suket itu menghabiskan itu di bulan Februari kalau nggak salah Mbak. Kita habiskan pemilik suket, kita cetakkan semuanya KTP-nya, dan hasilnya itu masyarakat itu bisa melihat di website di Dukcapil dengan menginputkan nama yang bersangkutan, itu tanggal cetaknya ada di situ, kelurahan, kecamatan mana, itu silakan bisa melakukan pengambilan ke kecamatan. Nah, setelah Februari itu, karena ketersediaan belangko KTP elektronik itu sudah alhamdulillah gitu kan, ya akhirnya kita stop. Seluruh daerah kabupaten kota di Indonesia men-stop itu untuk surat keterangan, sehingga tidak lagi keluar surat keterangan untuk mengganti KTP elektronik. Begitu kira-kira Mbak. Oh, jadi memang sudah tidak ada ya. Baik. Betul. Oke, sudah cukup jelas berarti. Oh ya, tadi saya teringat Pak, untuk pelayanan yang dilakukan di kecamatan, diantaranya perubahan data di KK, KTP elektronik dan lain sebagainya tadi yang sudah disebutkan. Kalau yang diuruskan langsung ke kantor Dukcapil ini jadi apa saja Pak? Nah, sebetulnya itu awalnya itu kan di Dukcapil itu mengurus akta kelahiran. Betul, kemudian pindah keluar kota Bandung, kemudian pencatatan perkawinan bagi non-muslim, pencatatan akta kematian, perubahan nama, pengakuan pengesahan anak itu di Dukcapil. Nah, sekarang itu kan ketika kita ada aplikasi salaman,
poin yang tadi itu sedikit berkurang untuk pengurusan manual ke Disduk Capil. Contoh seperti akta kelahiran, itu kita sudah nggak ada lagi layanan manualnya. Itu otomatis langsung aja ke aplikasi Salaman. Kemudian akta kematian juga itu langsung aplikasi Salaman. Kita sudah tidak membuka lagi layanan manual. Kemudian pindah keluar kota Bandung, itu sama melalui Salaman. Kemudian permohonan kartu identitas anak itu melalui aplikasi Salaman. Jadi 4 layanan itu sudah off di kami. Sudah off di kami, itu semuanya diarahkan ke layanan online seperti itu, Mbak. Oke. Kalau ada beberapa masyarakat yang datang ke kantor Disduk, berarti itu ambil apa ya tadi, mungkin ambil alat akte Disduk Kakak? Capil biasanya yang datang itu ada yang memang layanan legalisir kita masih tetap buka. Kemudian untuk pengurusan perubahan nama melalui penetapan pengadilan ya. Kemudian pencatatan perkawinan dan perceraian itu masih di Dinas Kependudukan. Itu relatif sedikit lah. Sehingga ya alhamdulillah sekarang di Dukcapil masyarakatnya itu udah nggak kayak dulu lagi, udah tertib lah sekarang seperti itu, Mbak. Oke, artinya tadi yang melalui penetapan prosedurnya melalui penetapan pengadilan diantaranya perubahan nama dan tanda tangan tadi ya Pak ya? Betul, itu. Sudah cukup jelas sekarang berarti. Berarti sekarang sudah banyak aplikasi. Artinya semua prosedur yang dilakukan melalui aplikasi online ini, pengajuan di aplikasi online dan hasilnya nanti kita tinggal ambil langsung ke tempat yang ditunjuk, misalkan di kecamatan atau di ke Disduk begitu ya Pak ya? Betul. Kalau kartu keluarga itu bisa cetak sendiri di aplikasi. Kalau akta kelahiran itu bisa mencetak sendiri, atau pengambil bagi yang tidak punya alat cetaknya, misalkan printernya nggak punya atau gimana gitu ya Mbak ya, itu silakan proses pengambilannya itu di gerai-gerai terdekat Mbak. Untuk akta kematian, akta kelahiran, nah itu di sana pengambilannya. Kemudian untuk surat pindah keluar, ketika masyarakat tidak bisa mencetak dokumennya atau tidak punya alat cetaknya, itu ke Dinas Kependudukan datang untuk sekedar mencetak saja. Oke, sekarang sudah sangat dipermudah ya. Ternyata ada banyak aplikasi yang membantu untuk pemutakhiran data kependudukan ya. Oke, coba sambil saya cek lagi. Ada lagi nggak nih pertanyaan yang belum terjawab ya? Nampaknya sudah semuanya ya. Rekan Indra sudah semua terjawab. Artinya ya sekarang sudah semakin dipermudah dan mudah-mudahan ini tidak ada masalah lagi ya. Sejauh ini Pak untuk belangko iktp aman? Aman Mbak. Bahkan hari tadi karena kan di Jakarta itu kondisi pemberlakuan PSBB ya Mbak ya. Iya. Biasanya kan kita dinas kabupaten kota itu melakukan proses pengambilan ke Jakarta sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah sekarang itu untuk yang di wilayah Jawa Barat itu dikoordinir oleh Disduk Capil Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah tadi untuk belangko KTP elektronik kita sudah mendapat tambahan lagi kurang lebih 10.000 tadi dari Disduk Capil Provinsi. Nah, seperti itu. Insya Allah lah kalau untuk belangko KTP, insya Allah kedepannya ada terus lah seperti itu Mbak. Satu pertanyaan dari pendengar, ada Kang Agus bertanya, domisilinya di Sarijadi. Kang Agus ini membuat kartu keluarga sampai 4 minggu lebih kok belum selesai-selesai. Kenapa ya? Kartu keluarga 4 minggu lebih itu ke aplikasi atau ke kecamatan? Oke, kita tunggu jawabannya Kang Agus lewat aplikasi atau kecamatan. Tapi sebetulnya normalnya berapa nih Pak? Normalnya gini Mbak, kalau memang di aplikasi itu bisa saat itu juga sebetulnya. Jadi ya paling lama itu 1-2 hari spernya. Spernya itu 1-2 hari kalau untuk di aplikasi gitu kan. Tapi kalau untuk di kecamatan itu biasanya agak lebih lama seperti itu. Bedanya mungkin bisa 3 hari lah seperti itu, karena mungkin ya nggak tahu kondisi SDM di kecamatan kan hanya ada satu operator di Dukcapil yang ditempatkan di satu kecamatan itu, sehingga mungkin dengan banyaknya permohonan gitu kan agak-agak tersendat juga. Tapi kalau di aplikasi kan kita ada operator online-nya khusus di dinas itu operator online-nya. Jadi yang mengerjakan itu tidak satu orang, tapi terbagi ke beberapa orang seperti itu kira-kira Mbak. Oh ternyata Kang Agus ini buatnya di ke kecamatan Pak. Oh kecamatan. Iya. Udah 4 minggu ya? Udah 4 minggu. Nah baiknya gini aja Kang Agus, dicobalah aplikasi Pemuda ya, itu alternatif lah barangkali. Silahkan mendaftar di situ, download di Play Store-nya, kemudian lakukan perubahan data, upload dokumen pendukung
Allah itu cepat untuk mendapatkan kartu keluarganya. Itu aja, Kang Agus. Nanti nggak double Pak Widi kalau udah mengajukan ke kecamatan terus ke Tidak. aplikasi, nggak ya? Enggak, karena sistemnya kan kita sudah terintegrasi, Siap. sehingga kalau memang sudah ada histori cetak itu kecamatan nggak mungkin lagi mencetak lagi. Seperti itu. Oke, aman ya. Baiklah insya Allah kalau aman. begitu. Oke deh, cukup nampaknya Pak Widi. Terima kasih Oke, banyak untuk siap, penjelasannya Mbak. ya. Selamat Oke, malam Mbak. Pak Widi. Assalamualaikum. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya terjawab semuanya Nindra ya. Ya, mulai dari A sampai Z itu tadi intinya beberapa poin yang penting paling banyak ditanyakan pendengar sudah dijawab ya. Betul. Jadi di saat pandemi seperti ini kita sebagai masyarakat manfaatkanlah layanan-layanan yang sudah didigitalisasi begitu. Mungkin kalau masih bingung apa tadi namanya misalnya aplikasinya bisa lihat ke website Disdukcapil. Disdukcapil.bandung.go.id. Nah, di situ sangat lengkap apa nama aplikasinya, apa fungsinya begitu, dan bagaimana misalnya mau bikin kakak ya misalnya nyetaknya bagaimana. Itu sangat ini kita juga sangat terbuka ya jika pendengar ingin bertanya misalnya gimana nih salaman tuh gimana misalnya aplikasi salaman, aplikasi ipunten misalnya, aplikasi satu lagi pemuda ya. Silakan kita sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan pendengar sekalian. Oke, termasuk tadi saya jelaskan lagi satu pertanyaan dan soal KTP yang hilang ya. Jadi silakan bikin surat kehilangan dari kepolisian, pengajuannya ke kecamatan, tetap ke kecamatan. Tetap kecamatan itu. Bawa fotokopi KK ya. Dan ada lagi yang terlewat tadi? Ya tadi foto juga sama ya. Maksudnya kalau yang mau ganti foto tuh kalau bisa mau viral gitu di Instagram, di media sosial, bisa langsung ke itu ya, aplikasi pemuda ya. Aplikasi pemuda. Jadi bisa secara mandiri mengganti data apa yang ingin diganti gitu. Misalnya foto misalnya nanti kan bisa jelas di situ kan. Nanti di ibaratnya KTP-nya diunggah ya. Kita foto terus kita scan atau itu kita unggah ke aplikasi pemuda, nanti bisa perbaharui secara mandiri begitu. Jadi Londra jangan main-main sama aplikasi pemuda. Betul. Mentang-mentang bisa gonta-ganti. Ya, tapi jangan seperti itu ya pendengar ya. Itu merepotkan nanti kasihan petugas Disdukcapil. Baru di-print, dicetak, ganti lagi. Oke deh, ada kayak gitu ya. Iya, semoga tidak lah. Oke, baiklah. Sudah di penghujung nampaknya ya. Betul. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin dari Bung Indra? Ya, jadi kalau dari saya sudah sangat jelas ya Pak Widi Mudajat. Jadi kita maksimalkan lah layanan Disdukcapil secara online. Jadi kalau bingung silakan kita tanya ke PRFM, kita terbuka untuk menjawab segala pertanyaan termasuk apalagi soal layanan dasar seperti ini ya. Disdukcapil, Adminduk begitu silakan. Misalnya bingung saya mau ganti data foto gimana dong gini, kita nanti arahkan secara online atau nanti kalau masih bingung juga secara online kita pandu bagaimana ke kecamatan apa aja yang harus dibawa misalnya. Tapi tadi yang satu yang paling menarik menurut saya, kalau mau ganti alamat data atau alamat nama keliru yang dibenarkan terus yang diperbaiki itu seharusnya bukan KTP-nya tapi kakaknya lihat dulu para pendengar sekalian. Jadi kakak di kartu keluarga Anda itu sudah sudah betul belum? Kalau masih ada yang keliru berarti yang harus diubah datanya adalah kakak. Jadi tadi seperti kata Pak Widi bilang data KTP itu master datanya itu data utamanya kan dari kakak kan. Jadi cek dulu lah kakaknya sebelum melakukan pengajuan perubahan data.